Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Di momen yang berbahagia ini, bagaimana kalau dunia mungkin hari kemarin merayakan namanya Hari Kasih Sayang Sedunia. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau dunia menunjukkan kasih sayang lewat hari Valentine Day itu menggunakan pemberian coklat ataupun bunga yang mereka berikan kepada orang-orang yang mereka kasihi atau yang mereka cintai. Tapi kalau kita melihat cintanya Tuhan bagi kehidupan kita, di mana Ia menyerahkan atau memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kehidupan kita, dan cintanya Yesus kepada kehidupan kita, Dia memberikan nyawanya. Jadi kalau kita mau lihat besarnya cinta Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa diukur lewat dalamnya lautan, luasnya samudra, tingginya langit. Itu tidak akan pernah bisa diukur, karena cinta Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya pun kita harus menyadari akan hal itu, sehingga sebagai orang-orang percaya yang sudah menikmati cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, sudah sepatutnya kita juga harus hidup di dalam kasih. Karena itu yang menjadi nasihat, yang menjadi perintah yang Tuhan sampaikan atau yang Tuhan mau kita kerjakan bagi setiap kehidupan kita yang ada di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 3 ayat 18. Terima kasih buat pengurus yang kembali mempercayakan kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 18, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ini merupakan nasihat yang Rasul Yohanes sampaikan atau berikan kepada anak-anak rohaninya pada waktu itu, atau gereja-gereja Tuhan pada waktu itu, di mana Rasul Yohanes mengingatkan atau mengajak setiap anak-anak rohaninya, setiap orang-orang percaya pada waktu itu untuk hidup mengasihi satu sama lain. Tapi di sini ditekankan mengasihi satu sama lain bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Rasul Yohanes di sini menegaskan bahwa kasih yang sejati itu tidak berhenti pada kata-kata semata. Karena kasih yang sejati itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sama hal seperti dengan iman. Iman yang sejati itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Dalam Yakub dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Mari kita buka 1 Korintus. Ini alasan kenapa kita harus memiliki kasih atau harus hidup di dalam kasih. 1 Korintus pasal ke-13 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, untuk mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Jadi kasih itu penting bagi setiap kehidupan kita manusia, terlebih kita sebagai orang-orang percaya. Karena kasih itu membuat nilai kita tinggi di hadapan Tuhan. Ketika kita sebagai orang-orang percaya hidup tanpa kasih, firman Tuhan katakan hidup kita itu tidak ada gunanya. Hidup kita itu tidak ada faedahnya. Hidup kita itu sama dengan nol, kosong. Tapi ketika kita punya kasih, hidup kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Jadi alasan kenapa kita harus memiliki kasih, harus hidup di dalam kasih, supaya hidup kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Nah, dari pembacaan yang kita baca pada malam hari ini 1 Yohanes 3 ayat 18, ada 3 makna yang kita akan dapati. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kasih yang nyata. Nah, makna dari kasih yang nyata dari pembacaan kita yang pertama, kasih itu bukan sekedar ucapan atau kata-kata manis. Ada banyak orang bisa mengatakan aku mengasihimu. Tapi coba bilang sama dia, bagi dong ngana pedoi 1 juta hari ini. Bisa nggak dia kasih? Kita katakan kita mengasihi teman kita ketika kita punya makanan satu, ketika teman kita minta makanan kita, bisa nggak kita kasih? Karena hari ini kasih itu cuma lip service, kata-kata manis yang menyenangkan telinga manusia. Tapi kasih yang nyata, yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, itu bukan hanya sekedar ucapan manis atau kata-kata manis. Perkataan aku mengasihimu itu mudah diucapkan, tetapi nilai ketulusan dalam kasih itu harus kita tunjukkan. Jadi Tuhan menilai nilai ketulusan kasih melalui sikap dan tindakan. Kalau kita mengasihi orang tapi tidak ada tindakannya, itu sama dengan kita gong. Gong itu bunyinya besar tapi kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau kasih kita hanya sebatas ucapan kita? Bapak-bapak, ketika engkau katakan kepada istrimu, aku mengasihimu, tapi setiap bulan engkau tidak transfer gajimu, kasihmu itu kasih yang hampa, kasih yang bohong. Tapi ketika kita katakan aku mengasihimu tanpa diminta istri kita ketika gajian, duit masuk nggak ke rekening istri kita? Masuk. Tanpa harus diminta-minta, dikejar-kejar. Tapi, papa, so tanggal 8 so. Ya pokoknya ini belum masuk-masuk. Jangan sampai saudara, kasih saudara, uang saudara, itu beralih ke perempuan lain. Karena hari ini saudara, hari-hari ini dililip lagi viral saudara. Saudara dengar hari ini di Lilip terjadi apa? Ibu kos memaksa anak kos untuk tidur sama-sama. Saudara bayangkan. Jangan sampai saudara cari itu ibu kos yang mana. Nggak usah cari itu ibu kos yang gila itu saudara. Tapi mari ketika kita mengatakan aku mengasihimu istriku, aku mengasihimu anakku, sebelum mereka minta apa yang mereka butuhkan, kita siapkan nggak? Pasti kita siapkan. Saya mengasihi anak saya, saudara. Sebelum dia minta, apapun saya kasih. Semua permainan-permainan saya kasih sampai mama saya tegur saya. Jangan terlalu berlebihan dengan anak. Tapi saya tidak mau apa yang pernah saya rasakan, tidak mendapatkan sesuatu dari orang tua saya, itu juga dirasakan oleh anak saya. Saya mau sebelum anak saya minta dan saya tahu itu dia butuh, saya berikan. Anak saya ini kan masih dalam masa kembang, mengenal banyak hal. Saya tahu dia bangun pagi dia sudah nyanyi A, B, C, D, E. Bangun pagi itu sudah A, B, C, saudara. Belum ada 2 tahun. Sampai mama saya bilang, jangan terlalu pintar dia, nanti apa? Nanti melawan. Ya karena itu yang diberikan Tuhan. Daya tangkapnya bagus. Jadi kalau kita mengasihi orang, itu jangan cukup
atau berhenti di mulut, tapi buktikan dengan sikap perbuatan di dalam kebenaran. Jangan perbuatannya perbuatan foya-foya. Karena kita ada maunya, makanya kita mengasihi teman kita. Karena kita mau sesuatu dengan teman kita, kita baikin teman kita. Kita beli apakah buat dia. Ternyata kita ada maunya. Yang kedua, maknanya kasih yang nyata. Kita harus wujudkan kasih itu dalam perbuatan yang benar. Kasih Kristus mendorong kita menolong yang lemah, mengampuni yang bersalah, dan peduli pada sesama tanpa pamrih. Kasih yang tidak bertindak adalah kasih yang mati. Coba kita buka di dalam Ibrani 13 ayat 2. Ini bukti ketika kita mengasihi seorang. Ibrani 13 ayat 2 dikatakan begini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara tahu nggak, ketika kita berbuat baik kepada orang, tanpa kita sadari, itu kita sama saja menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan begini, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi kasih yang kita tunjukkan atau kita nyatakan dengan perbuatan yang benar, itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih yang kita tunjukkan, nyatakan dalam perbuatan yang benar adalah sama hal kita melayani malaikat-malaikat Tuhan. Roma 15 ayat 1 dikatakan begini. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Orang yang tidak kuat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan sendiri. Ingat saudara, jangan menjadi pribadi yang egois. Memang egosentri itu sudah ada dalam diri manusia. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam kasih, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia tahu bagaimana ketika teman dia butuh bantuan, dia akan tolong. Ketika temannya dalam keadaan lemah, dia tahu bagaimana memberikan kekuatan. Jangan orang lemah itu dilemahkan. Jangan, saudara. Kalau orang lemah dilemahkan, itu sama saja sudah jatuh ketimpa tangga buat orang tersebut. Karena nanti ada masanya, ada waktunya, Tuhan izinkan saudara bertemu dengan orang-orang di lingkungan saudara yang memerlukan bantuan. Makanya di sini, kalau kita menyatakan diri benar-benar hidup dalam kasih, kita jangan cuek dengan orang-orang sekeliling kita. Sama seperti tadi toh. Ya syukur-syukur kalau semua di sini tadi tidak ada yang tahu. Tapi kalau tahu pura-pura tidak tahu, itu kan menjadi pertanyaan besar, apakah kita hidup di dalam kasih? Pembuktian kasih itu dari hal-hal yang sederhana, saudara. Tuhan nggak suruh engkau mengorbankan hidupmu, nyawamu untuk temanmu, enggak. Tuhan hanya suruh ketika engkau tahu temanmu tidak berpakaian, engkau punya pakaian 2, kasih dia 1. Tuhan hanya suruh ketika temanmu lapar, engkau kasih makan. Ketika temanmu haus, engkau kasih minum. Sederhana, saudara. Sederhana yang Tuhan minta. Tuhan nggak pernah minta kepada kita, kalau engkau mengasihi temanmu, engkau korbankan nyawamu, engkau berikan seluruh hartamu. Enggak, saudara. Hal-hal yang sederhana. Tapi hal-hal yang sederhana itu sering kali kita abaikan. Sering kali kita abaikan. Makanya kalau kita menyadari kita bisa bantu orang, kita bantu, saudara. Tidak perlu melihat siapa itu orangnya. Saya mau katakan gini, kalau kita membantu orang, sama saja kita memiutangi Tuhan. Itu firman Tuhan. Kalau kita bantu orang, berbuat baik kepada orang, berarti kita sudah memiutangi Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya utang kepada kita. Dan kalau Tuhan punya utang kepada kita, Tuhan pasti bayar. Beda dengan manusia. Manusia kalau punya utang,
ditagih, dia lebih galak daripada yang punya. Jemaat kami ada. Ini perempuan ini punya utang sama dia. Dia live saudara di Facebook. Dan perempuan yang ditagih marah-marah. Viral saudara. Lain kali kan orang begitu. Ketika kita butuh uang, pinjam uang kepada teman kita, mulut manis. Tolong pak kita apa? Cuma ngana yang bisa tolong pak kita. Kita janji. Gajian kita bayar. 5 kali gajian tidak bayar-bayar. Siapa yang nggak marah? Tapi Tuhan ketika dia sadar dia punya hutang dengan kita, dia bayar saudara. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya ketika kita berbuat baik kepada orang, kita memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan bayar itu. Yang berikut, yang ketiga. Kasih yang hidup itu hanya di dalam kebenaran. Roma 12 ayat 9 dikatakan begini. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi kasih yang hidup itu kasih dalam kebenaran. Artinya apa? Kasih yang tidak bohong. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak ada maksud di belakangnya. Kasih yang tulus, kasih yang murni. Sekalipun dia tidak mengasihi kita, kita tetap mengasihi dia. Sekalipun dia membenci kita, kita tetap mengasihi dia. Itu kasih yang dalam kebenaran. Kasih yang tidak melihat seseorang untuk kita kasihi. Siapapun orang itu. Pastikan begini saudara, punya pola pikir begini. Ketika kita mau mengasihi seseorang, itu karena kita tahu orang itu perlu atau orang itu pantas untuk dikasih. Bukan karena status dia, bukan karena apa jabatan dia, bukan karena hubungan kita dengan dia, tapi karena memang dia pantas untuk dikasih. Itu kasih yang dalam kebenaran, kasih yang tidak pura-pura. Jadi mari sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Roma 12 ayat 10 dikatakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih dalam kebenaran adalah mengasihi dengan sesama kita itu sebagai saudara. Jangan kasih kita kepada orang lain itu melebihi saudara-saudara. Bahaya saudara. Seorang laki-laki mengasihi rekan kerjanya melebihi dari saudara, itu bisa ujung-ujungnya itu lain-lain saudara. Begitu juga dengan seorang perempuan mengasihi temannya laki-laki, itu bisa lain saudara. Makanya kasih kita itu ketika dengan lawan jenis kita yang bukan istri atau suami kita, itu batasnya cuma sampai saudara. Jangan lebih daripada itu. Saya mau katakan, engkau meninggalkan istrimu, engkau meninggalkan suamimu, ingat, rekan kerjamu sekalipun dia perhatian kepadamu, itu bukan suami atau istrimu. Kasihmu itu cuma batas saudara. Jangan sampai meningkat. Bahaya saudara. Ketika meningkat, sudah pikiran saudara akan lain-lain. Sudah pikiran saudara akan lain-lain, pasti tindakan saudara juga lain-lain. Makanya hati-hati. Ketika kita mengasihi orang, itu memang harus hati-hati. Saya selalu diingatkan dengan istri saya. Jadi sebelum menikah dengan istri saya, memang saya orangnya memang memperhatikan banyak hal. Karena saya memang tulus murni. Tapi ketika saya menikah, istri saya selalu bilang begini. Jangan terlalu berlebih memberikan perhatian kepada wanita. Karena wanita itu pikirannya lain. Betul nggak Ibu? Karena wanita kalau diperhatikan lebih, dia memikirkan yang lain. Laki-laki suka dengan kita tuh. Karena memang sudah beberapa kali kejadian saudara.
Perempuan-perempuan yang saya perhatikan, karena saya menganggap dia itu sebatas saudara, orang-orang yang saya pimpin. Tapi mereka berpikir lebih, sehingga apa? Mereka bersikap lebih. Mereka berpikir mereka sama posisinya dengan istri saya. Saya dapat tegur dengan istri saya, dan disitu saya mulai belajar. Dan dari kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kita, sekalipun kita murni dengan orang, juga tetap kita harus jaga perasaan pasangan kita. Mengasihi boleh, saudara, tapi lihat juga kita harus memperhatikan perasaan pasangan kita. Jangan terang-terangan di depan pasanganmu kau berikan sesuatu kepada temanmu yang lawan jenis. Berkelahi, saudara. Saya jamin, saudara, berkelahi. Satu hari ngoni dapat peluk dari istri. Betul, saudara. Karena kan saya 2 minggu lalu sudah jelaskan, wanita hidup dengan perasaan, ya kan? Laki-laki hidup dengan logika. Logika laki-laki, oh kita cuma kasih karena dia memang kita teman, kita cuma kasih. Tapi pikiran perempuan kan berjalan. Oh dia suka dengan dia atau dia ada berhubungan lain di belakang kita, segala macam bla 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 bla. Puji Tuhan kalau Ibu Casey tidak seperti itu. Tapi menurut penelitian, 80-90% wanita seperti itu. Hanya wanita-wanita yang hidup di dalam Tuhan yang dia tetap berpikir positif. Karena kadang rumah tangga hancur karena hal-hal apa? Hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang besar. Ya karena apa? Laki-laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Nggak akan bisa ketemu. Sulit untuk ketemu. Amin. Kembali lagi ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes tadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih yang nyata? Kasih yang nyata tidak terjadi secara otomatis. Karena kasih yang nyata itu perlu kita latih, perlu kita hidupi setiap harinya. Kita mempunyai kasih yang nyata itu tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi ada namanya prosesnya, ada namanya waktunya, ada namanya latihannya yang harus kita kerjakan. Nah, berikut langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, kita mulai hubungan pribadi dengan Kristus. Kenapa kita harus mulai hubungan pribadi dengan Kristus? Supaya kasih kita murni. Kita mengasihi manusia karena apa? Karena itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu. Jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Perintah Tuhan apa? Untuk mengasihi sesama kita. 2 hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi harus memulai hubungan pribadi dengan Kristus. Kasih yang sejati bersumber dari Allah. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman, semakin kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Tanpa hubungan dengan Kristus, kasih kita akan menjadi apa? Menjadi kasih yang pura-pura dan terbatas. Kasih kita tidak akan menjadi kasih yang murni. Kasih kita akan menjadi kasih yang ada maunya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memiliki kasih yang nyata, kita harus hidup peka terhadap kebutuhan orang lain. Kasih nyata itu dimulai dari kepekaan. Pertama, melihat orang yang terluka, melihat orang yang kesusahan, ya, mendengar kebutuhan orang, menyadari beban sesama. Nah, kepekaan ini mendorong kita untuk bertindak peduli, bukan cuek, bukan masa bodoh. Makanya di sini diperlukan tingkat kepekaan dalam diri kita. Kalau memang kita bisa menolong, membantu orang yang kesusahan, ya kita tolong, ya kita bantu. Toh itu tidak ada salahnya. Tapi jangan sok tahu juga. Jangan sok tahu. Akhirnya apa? Bukan membantu, malah bikin repot.
Jadi kita harus apa? Menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita. Hal sederhana saja, saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara pernah lihat masjid? Masjid itu pernah kotor nggak? Tapi coba gereja. Sampahnya permen lah, aqua lah. Apakah karena ada postur makanya kita tidak mau buang sampah, membawa sampah kita ketika kita keluar gereja? Karena banyak gereja-gereja tulis di depan pintunya, di depan pintu gereja, bawa sampahmu keluar. Masjid, saudara, nggak pernah. Saya tidak pernah lihat masjid yang kotor. Semua itu bersih. Karena apa? Mereka punya kepedulian. Mereka punya kepekaan. Mereka tahu, oh ini rumah Tuhan. Masuk iya saya mau kotorin rumah Tuhan dengan sampah saya. Apakah orang yang ke masjid itu tidak bawa aqua? Ada bawa aqua, ada bawa gula-gula. Tapi mereka tidak pernah tinggalkan sampah mereka. Ini hal yang sepele, saudara. Oh, kita bukan pengurus, biar sudah nanti yang susun kursi, yang buang-buang sampah, pengurus sudah. Kan orang suatu orang pilih. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, gaji mereka jadi pengurus. Pengurus digaji? Dibayar? Tidak tahu. Padahal pengurus memperhatikan bagaimana engkau harus beribadah kepada Tuhan. Karena itu hal sederhana. Hal sederhana. Yang sering kali kita anggap sepele dan kita abaikan. Nanti ini kan saudara dibagi aqua toh. Ya. Coba saya mau lihat. Aqua mana yang, siapa yang meninggalkan bekas aquanya? Itu sederhana, saudara. Berarti kita nggak peka dengan orang lain. Kita nggak peka dengan kesukaan orang lain. Saudara, saya tanya, mengatur kursi ini gampang tidak? Tidak gampang, saudara. Kalau gampang semua orang bisa lakukan. Tidak gampang. Kalau gampang semua orang bisa lakukan. Kalau masalah sibuk semua orang sibuk. Atau ada di sini yang nganggur, kan nggak kerja semua tuh? Itu sederhana, saudara. Tapi marilah kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tunjukkan kasih kita. Jangan cuma pandai, oh kita mengasihi persekutuan Bukit Hermon. Dan jadwal pelayanan lari-lari. Pengurus sampai yang mau kejar penjahat. Ngana di mana? Untuk satu kali Tuhan tangkap, Tuhan banting kan. Lain kali kita seperti itu, saudara. Kalau memang tidak bisa melayani, kan kasih tahu informasi. Bu Kesi, mohon maaf, hari ini kita tidak bisa melayani. Boleh cari pengganti, bro. Kan ada komunikasi. Itu orang yang mengasihi, itu orang yang peka terhadap apa? Terhadap kebutuhan orang lain. Saya tanya kepada saudara, ibadah itu kebutuhan pengurus atau kebutuhan kita saat bersama? Kebutuhan kita bersama, saudara. Nah makanya ketika saudara berdoa untuk minta gedung yang baru, yang permanen, yang layak, itu jangan pengurus yang suruh berdoa, sama-sama. Sama-sama. Karena toh nanti ketika ada gedung baru, bukan lagi namanya gedung pengurus persekutuan, tidak. Gedung saudara sama-sama, dirawat sama-sama, dijaga sama-sama, dibersihkan sama-sama. Itu orang yang peka. Itu orang yang punya kasih yang nyata dalam hidupnya. Jangan nanti orang yang di luar persekutuan ini yang membereskan. Contoh, tahu orang yang di luar persekutuan, contoh, saudara di sini kan ada OB toh, ya, OB kaum muslim lagi dia yang bersihkan, kan malu kita. Ya toh? Karena saya ketika saya di Bogor, saya praktek di Bogor itu, saya pelayanan di Bogor, yang bersihkan gereja itu orang muslim, saudara. Memang ada OB-nya orang muslim, bukan lagi orang-orang Kristen. Ya orang-orang Kristen itu sembarang buang apa? Itu sampah, aqua, gula-gula segala macam. Padahal itu rumah Tuhan kita, bukan rumah Tuhan mereka. Amin. Mau peka terhadap satu sama lain? Amin. Saling mendoakan, saudara. Doakan pengurus-pengurusmu. Karena luar biasa ketika mereka dalam sibuk pekerjaan, tapi mereka masih memberi diri untuk mengatur bagaimana saudara bisa ibadah. Karena cuma di tempat ini ibadah 2 kali, di tempat lain cuma 1 kali. Di
Di perusahaan lain cuma 1 kali. Cuma di perusahaan ini ibadah 2 kali. Di IUP itu yang beribuan, puluhan ribu cuma 1 kali ibadah. Tapi di sini 2 kali. Saudara bersyukur. Ketika saudara masuk malam, saudara bisa ibadah sore. Ya, ketika saudara masuk masuk pagi, saudara bisa ibadah malam. Karena apa? Itu kan pengurus juga yang mengusahakan supaya saudara bisa beribadah dengan nyaman. Bayangkan saudara, ketika tidak ada alat musik, dengan kerendahan hati pengurus mengatakan, kami minta maaf. Jangan saya bilang, memang pengurus terbaik, terbetul, ganti sudah. Ya memang itu keterbatasan mereka, saudara. Memang tidak ada alat musik. Makanya tadi di selesai sesi pertama saya sampaikan kepada Ibu Casey, Ibu, kalau seumpamanya tidak ada pemain musik, hubungi saja, beritahu saja kami, nanti kami bawa pemain musik dari bawah. Mau perlu apapun, contohnya tidak ada gitar, nanti kami bawa dari bawah. Karena itu bentuk pelayanan kami, saudara. Saudara sudah berikan kepercayaan kepada kami untuk melayani setiap minggunya. Tidak mungkin kami cuma, yang penting kita melayani, enggak. Kami juga mau belajar menyatakan kasih kami kepada perusahaan yang ada di tempat ini. Jadi kita peka. Yang berikut, bertindak walaupun sederhana. Kasih tidak selalu berupa hal yang besar. Kasih nyata itu berupa hal yang sederhana. Menolong dengan tenaga dan waktu. Ya, memberikan dukungan dan penghiburan. Mengampuni dan tidak membalas kejahatan itu juga kasih. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai besar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tentang mengampuni itu tidak semua orang bisa kerjakan. Ya, kita manusia, tahap kita manusia itu cuma sampai batas memaafkan. Saudara tahu bedanya memaafkan sama mengampuni? Memaafkan itu tidak melupakan kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi memaafkan itu ketika saya bermasalah dengan Ibu Casey, saya kasih maaf Ibu Casey. Tapi nanti ketika kami bermasalah lagi, masalah itu akan saya ungkit kembali. Memang Ngana begitu, Sto. Dulu kan Ngana juga bikin kita begini. Itu memaafkan. Tapi mengampuni, itu dia melupakan. Makanya, Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu bukan memaafkan, tapi mengampuni. Artinya apa? Melupakan setiap kesalahan-kesalahan yang pernah orang lain buat dalam kehidupan kita, sekalipun itu menyakitkan. Makanya ketika Yesus di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dia tidak katakan, Bapa maafkanlah mereka, tidak. Tapi Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus cuma sebatas memaafkan, ketika dia bangkit, dia berjumpa dengan Petrus dapat tumbuh, saudara. Karena Petrus paling kurang ajar, Ngana ini orang lingkar satu pak kita. Ngana bilang Ngana terkenal pak kita, memang kurang ajar Ngana Petrus. Yesus bertemu dengan Pilatus dapat tumbuh, saudara. Orang-orang Farisi. Tapi apa Yesus kerjakan itu? Enggak, karena Yesus mengampuni. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika engkau ada bermasalah dengan istrimu, itu ampuni, jangan maafkan. Dan ibu-ibu, ampuni suamimu. Karena seringkali ibu-ibu itu membahas masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi. Iya, Ngana memang biasa begitu. 2 tahun yang lalu Ngana bikin kita begini. 1 bulan yang lalu. Karena wanita itu sulit melupakan memori yang menyakiti hatinya. Betul nggak? Betul, wanita. Tapi di sini kita belajar apa? Menjadi pribadi yang mengampuni, melupakan. Makanya ketika kita sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kita, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa kita. Makanya Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memaafkan, saudara, tapi mengampuni. Katakan samping kanan kirimu, mari kita ampuni orang lain. Amin.
Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni pemimpinmu, ampuni temanmu, ampuni rekan kerjamu, ampuni foremanmu, ampuni anak buahmu. Kita harus ampuni, lupakan kesalahan dia. Mulai dengan apa? Dengan sesuatu yang baru. Jangan sampai hati kita itu cuma menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Sampai pada titik puncak kemarahan kita meledak, saudara. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri kita. Dan ujung-ujungnya ketika kita marah, penyesalan yang terjadi. Penutup atau aplikasi. Kasih yang nyata adalah kasih yang terlihat dan bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi marilah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu. Aku